Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara para nabi ada anaknya yang diazab. Di antara para nabi ada istrinya yang diazab. Ini menunjukkan bahwa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala seorang nabi tidak bisa membuat semua keluarganya soleh. Di antara para ulama yang lurus ada muridnya yang sesat. Ini menunjukkan bahwa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala para ulama tidak bisa membuat semua muridnya soleh. Di antara orang-orang Mekkah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Abu Lahab dan Abu Jahal. Di antara orang-orang Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Ubay bin Ka'ab, gembongnya orang munafik. Ini menunjukkan bahwa tempat suci seperti Mekkah dan Madinah tidak menjamin semua orang-orangnya soleh. Di antara tempat-tempat pendidikan ada anak didiknya yang membuli satu sama lain sampai meninggal. Ini menunjukkan bahwa tempat pendidikan tidak menjamin semua anak didiknya soleh. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika sekarang kita ditanya, apakah bulan suci Ramadan bisa membuat semua orang soleh? Kita akan menjawab tidak. Sebagaimana di antara para nabi ada yang tidak bisa membuat semua keluarganya soleh. Sebagaimana di antara para ulama ada yang tidak bisa membuat semua muridnya soleh. Jika demikian kita sudah paham bahwa kesolehan itu diperoleh dengan usaha dari diri sendiri setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian kita sudah paham bahwa kesolehan itu diperoleh dengan usaha dari diri sendiri setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan keterangan barusan, bulan Ramadan yang sudah di depan mata itu tidak bisa membuat semua orang menjadi soleh, melainkan siapa yang bertekad kuat untuk mempersoleh diri, dialah yang akan menjadi orang soleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita mempersoleh diri di bulan Ramadan dengan amalan-amalan berikut. Yang pertama, berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berpuasa karena ikut-ikutan. Dan barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Yang kedua, salat tarawih karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan salat tarawih karena ikut-ikutan. Dan barang siapa yang salat tarawih karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, barang siapa yang salat tarawih karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Yang ketiga, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat karena ikut-ikutan teman. Dan barang siapa yang melakukan salat di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan merenungi maknanya. Dan barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nabi SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jika demikian, ketika kita membaca alif lam mim saja, maka kita akan mendapat 30 kebaikan. Dan bayangkanlah betapa banyak kebaikan yang akan kita dapat jika kita membaca berlembar-lembar Al-Quran tiap harinya di bulan Ramadan. Yang kelima, memberi buka orang yang berpuasa. Dan barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Nabi SAW pernah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Yang keenam, tetap menjaga sholat 5 waktu, karena ini juga kewajiban yang harus kita kerjakan. Nabi SAW pernah bersabda, "Khamsu sholawatin iftaradahunna Allahu ala ibadih." Ada 5 sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara amalan-amalan yang semestinya kita kerjakan di bulan Ramadan untuk mempersoleh diri kita. Dan semoga 6 amalan yang sudah disebutkan barusan bisa dipahami dan diamalkan supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita dilindungi dari ilmu yang tidak menghasilkan amal, karena ilmu yang tidak menghasilkan amal itu adalah salah satu ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Nabi SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat di dalam doanya, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika terbetik dalam benak kita sepertinya susah melakukan 6 amalan tadi, maka hendaknya kita meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada hal yang susah jika Allah berkehendak menjadikannya mudah. Dan di antara doa yang bisa dipanjatkan untuk meminta kemudahan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang mudah kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau bisa saja menjadikan kesedihan, kesusahan hal yang mudah apabila Engkau berkehendak. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain beramal, hendaknya kita juga memperhatikan supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain berpuasa, hendaknya kita juga memperhatikan supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain salat tarawih, hendaknya kita juga memperhatikan supaya salat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain membaca Al-Qur'an, hendaknya kita juga memperhatikan supaya bacaan Al-Qur'an kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain memberi buka orang yang berpuasa, hendaknya kita juga memperhatikan supaya
sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain salat 5 waktu, hendaknya kita juga memperhatikan supaya salat 5 waktu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun supaya amalan diterima, maka amalan itu harus terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, amalan itu harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, amalan itu harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, salat tarawih akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ikut-ikutan orang, dan juga harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat tarawih yang sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan tumakninah. Jika demikian, salat tarawih yang tidak menggunakan tumakninah seperti salat tarawih kilat 23 rakaat hanya 7 menit, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun salat tarawih itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita perbagus persiapan kita untuk kehidupan akhirat yang akan menjadi tempat kembali kita kelak. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Yang enggak pernah salat di masjid, salatlah di masjid. Yang jarang membaca Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Yang enggak pernah salat malam, salatlah tarawih. Yang enggak pernah berinfak padahal mampu, maka berinfaklah. Dan ingatlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah manusia yang paling cerdas? Beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyasu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa manusia yang paling cerdas, beliau menjawab, manusia yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya untuk kehidupan setelah kematian, merekalah orang-orang yang cerdas. Semoga kita termasuk orang-orang yang cerdas menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.